Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Irma Sidauruk dalam mata pelajaran PPKN kelas 9. Salam SFD, semangat fraternitas Bina. Saat ini kita akan masuk ke dalam materi kita yang kedua, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita memulai materi kita, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Check it out. Demikian pengesahan Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan berikut pasal-pasal di Undang-Undang 6 Tahun 2018 adalah yang pertama. 1. Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. 2. Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Nah, menurut kamu, apa ya maksud dari video yang sudah ditayangkan? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita akan mempelajari makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Untuk alinea kedua, menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Untuk alinea ketiga, menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan untuk alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kita akan mempelajari hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya, arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau Rechtsstaat yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis atau undang-undang dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Nah, selanjutnya, bagaimana sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Sudah jadi tugas kita bersama, termasuk kalian sebagai pelajar sekaligus generasi penerus perjuangan bangsa, untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian,
Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya menjadi rangkaian kata-kata luhur, tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah materi kita untuk kali ini. Ibu berharap dalam penyampaian materi ini kita mampu menerapkan dan mengkolerasikan isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengutamakan rasa persaudaraan. Salam SFD, salam Pancasila. Bye.